Banyak cara ya buat kita buat menyapa atasan pas kita pertama kali ketemu dengan beliau ya. Baik itu dengan cara balik lagi ya sama aku Ryan Pramosa. Mana kabar kalian semua di sana ya? Semoga baik-baik selalu ya. Semoga sehat selalu buat semua teman-teman di sana ya. Oke teman-teman, di video kali ini ya masih pembahasan tentang info TKI ya. Dan untuk di video kali ini ya, aku akan membagikan sedikit tips teman-teman ya tentang caranya kita menyapa atasan kita ya pas kita pertama kali ketemu ya, pas pertama kali kita masuk ke pabrik ya. Dan pembahasan video kali ini juga udah mendapat pertanyaan dari salah satu teman kita ya, dan ini dari Abang Mendem ya. Dan coba kita simak pertanyaan dari beliau ini ya. Bang, kalau pertama kali ketemu atasan nanti di pabrik, cara nyapanya gimana bang? Nah ini dia bilangnya bersalaman, membungkuk, apa gimana bang? Makasih kata dia. Oke ya, dan pas banget ya pertanyaannya beliau nih sesuai dengan video yang akan aku bagikan untuk kali ini ya. Jadi sekalian aku akan menjawab buat Abang Mendem ya, dan teman-teman yang lainnya yang belum pernah datang ke kalian boleh coba simak untuk video aku kali ini ya. Tapi buat teman-teman yang udah pernah datang ke kalian pasti udah paham lah ya tentang caranya ya pas kita pertama kali ketemu atasan harus gimana ya. Jadi yang belum, oke ya, kita langsung aja ya simak untuk video kali ini ya. Nah oke teman-teman, pastinya ini banyak cara ya buat kita buat menyapa atasan pas kita pertama kali ketemu dengan beliau ya. Baik itu dengan cara bersalaman, dengan memanggil beliau, atau dengan itu ya dan membungkuk badan ya. Pastinya macam-macam ya, setiap orang punya cara tersendiri ya pas kita pertama kali ketemu atasan ya. Pas kita ketemu dengan beliau ya, pastinya itu banyak cara sebenarnya. Tapi di sini aku akan membagikan sesuai dengan cerita aku dulu ya teman-teman ya. Pas aku pertama kali ke Taiwan ketemu mandor ya, dan aku akan membagikannya buat teman-teman kali ini ya. Ini teman-teman ya, dulu aku ke Taiwan sendiri kan aku udah bilang pas video aku sebelumnya ya kan, bahwa aku tuh ke Taiwan tuh aku nggak ngerti bahasa Mandarin sama sekali ya. Udah bilang tuh ya hanya 1% atau 2% aja ya aku tahu bahasa Mandarin ya. Itu pun yang sedikit aja teman-teman ya. Aku benar-benar nggak paham bahasa Mandarin sama sekali dulu ya. Jadi pas dulu aku ketemu dengan beliau, ketemu mandor aku ya. Pas ketemu pertama kali dengan beliau, aku tuh nggak secara bersalaman, nggak juga aku manggil. Waktu itu aku hanya senyum, terus aku sambil membungkukin badan ya, kayak gini lah teman-teman ya. Ya pokoknya kayak gitu aja teman-teman. Dan juga aku bingung sendiri ya, aku gak bisa bahasa. Jadi mau manggil dengan sapaan juga kayak gimana juga aku nggak paham ya sama sekali ya. Jadi ya cara satu-satunya ya paling aku membungkukin badan sambil senyum doang sama beliau. Dan ya syukur ya beliau juga dengan cara gerak tubuh kita kayaknya beliau juga paham waktu itu ya. Mandor aku juga paham lah ya bahwa aku sedang menyapa beliau ya. Intinya ya pas kita ketemu dengan beliau ya kita jangan sampai bawa muka kusut lah ya depan dia lah ya. Kalaupun kita ada masalah semisal ya, semoga nggak ada lah ya. Kalaupun ada ya jangan kita bawa ketemu atasan dengan muka kusut ya, muka masem, nggak bagus itu teman-teman ya. Intinya ya kita kalau ketemu dengan beliau ya kita dengan muka yang senyum lah ya. Sebenarnya itu banyak cara ya sebenarnya. Sebenarnya ada kata-kata yang sering diucapin lah ya buat manggil pas pertama kali kita ketemu atasan ya teman-teman ya. Cuman kan aku nggak paham ya waktu itu ya. Tapi buat teman-teman ya sekarang ya aku bisa kasih info buat teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ya buat nyampe ke Taiwan nanti ya, nyampe ke pabrik ketemu atasan, teman-teman bisa menggunakan dua kata ini ya yang sering diucapin. Salah satunya itu ni hao ya, apa kabar ya. Satu lagi itu jauhan, karena ketemu atasan tuh pastinya pagi hari biasanya. Nah, soalnya kan kita baru datang kan, pastinya ya ketemu dengan beliau tuh pasti pagi hari.
Jadi kita bisa dengan menggunakan kata cawan ya, ni hao, cawan, itu bisa teman-teman ya. Gimana teman-teman nggak usah ikutin cara aku ya. Hanya kan dulu aku nggak bisa bahasa sama sekali teman-teman ya. Tapi kalau sekarang teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang tadi aku bilangin teman-teman ya, itu akan lebih bagus menurut aku ya. Walaupun nanti ujungnya teman-teman seandainya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi kalau teman-teman bisa ngucapin dua kata itu ya, walaupun nanti kalau dijawab teman-teman nggak paham ya nggak apa-apa lah ya. Mereka juga kayaknya sudah, kalau misalnya kita nggak paham bahasa, mereka juga ngerti aja sih aku bilangnya. Nah, jadi kata-kata itu boleh teman-teman ingat ya. Nah, nanti kalau ketemu mandornya bisa menggunakan dua kata itu teman-teman ya. Dan pastinya teman-teman ya, kita kan ketemu beliau kan nggak cuma sebentar teman, setiap hari mungkin kalau kita kan kerjanya bertahun punya kontrak kan 3 tahun ya. Pastinya kan kita juga harus paham lah ya, paham di sana itu kan di pabrik tuh misalnya tuh atasan kita kan punya tingkatan tersendiri ya teman. Nah, itu semacam pangkat ya, pangkat masing-masing lah ya. Jadi kita juga harus sambil cari tahu lah ya, kita bisa tanya-tanya sama orang sana ya, entah misalnya si A, si B, si C, si D, si E itu siapa ya. Nah, ada yang namanya tuh mandor, di atas mandor ada macam-macam lah ya. Jadi kita tuh harus paham lah ya. Nah itu misalnya kalau di bagian aku kan ada namanya lo pancang ya, kecang ya, terus juren ya, terus puli ya, cingli itu macam-macam. Dan itu yang paling gede kan biasanya tuh puli sama cingli, yaitu di atas mandor ya teman-teman ya. Jadi kalau usahakan teman-teman nanti juga sambil nyari tahu, jadi nggak selamanya nanti teman-teman patokan nih hao, cawan, tapi teman-teman nggak tahu panggilannya itu siapa, teman-teman juga harus ngerti lah ya. Nah di tempat pekerjaan kita itu nama pangkatnya mereka tuh panggilannya tuh apa gitu loh teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa belajar lah secara bertahap nanti lah, pelan-pelan ya, seiring berjalannya waktu nanti teman-teman juga paham juga ntar di sana ya. Nah, dan juga kalau buat panggilan mandor sendiri misalnya tuh pancang atau kecang ya. Kalau buat mandor yang masih muda terkadang juga kalau usia kita sama dengan beliau kadang, atau usia teman-teman yang lebih tua dari beliau, terkadang ada juga yang nggak pengen dipanggil dengan pangkat ya, dia lebih suka kita manggil dia dengan nama. Ada juga yang sedikit yang kayak gitu ya, tapi itu tergantung ya pabrik masing-masing. Tapi kebanyakan tuh ya manggilnya tuh ya sesuai dengan pangkatnya masing-masing di bagian ya. Soalnya di tiap bagian itu ada pembagian pangkat masing-masing teman-teman. Jadi itu ada tingkatannya lah ya. Nah, pangkat yang paling tinggi kan biasanya puli sama cingli ya teman-teman. Itu udah boleh setiap bagian tuh itu mungkin derajatnya tuh paling pangkatnya tuh yang udah di atas lah ya, yang buat ngurus kita lah ya. Oke lah teman-teman, mungkin hanya itu aja sedikit tips tadi aku caranya kita menyapa atasan yang pas pertama kali kita ketemu dengan beliau ya. Jadi tadi aku udah bilang bahwa aku tidak dengan cara bersalaman ataupun dengan memanggil, jadi aku tuh dulu hanya dengan membungkukkan badan dan sambil senyum ya. Itu juga bisa ya kita gunakan yang buat nyapa beliau ya. Dan tadi sebagai tambahan buat nyapa beliau, teman-teman bisa menggunakan dua kata tadi ya, ni hao dan cawan ya, buat manggil mereka ya. Itu juga bisa ya. Tapi sekali lagi aku ingatin buat teman-teman, aku pesan buat teman-teman juga sambil mengenali atasan pangkatnya masing-masing di sana ya. Jadi teman-teman nanti bisa tahu nanti yang si A si B ini siapa ya. Nah teman-teman harus sambil belajar bahasa pokoknya yang tidak. Nah sambil mengenali atasan masing-masing. Buat yang nggak bisa bahasa nanti datang ke Taiwan nggak apa-apa, nggak usah minder ya. Yang penting kita punya niat belajar di sini teman-teman ya. Nanti seiring berjalan waktu nanti kita juga bisa paham. Yang penting kita punya niat untuk belajar aja ya. Jangan sampai enggak. Nah oke ya, nah, demikian untuk video kali ini ya. Terima kasih buat semua teman-teman ya yang udah nonton videoku dari awal sampai selesai ya. Semoga aja video kali ini bermanfaat buat semua teman-teman di sana ya. Jika ada pertanyaan selanjutnya boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Dan apabila aku sempat, kalau aku bisa aku akan jawab buat kalian semua di sana ya. Oke, kita jumpa lagi di video aku selanjutnya and bye bye.